kami, saya Menko Polhukam bersama tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dibentuk berdasar keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Sudah menyelesaikan tugas dan Presiden Jokowi mengakui bahwa Indonesia pernah mengalami pelanggaran HAM berat di berbagai peristiwa. Sebagai kepala negara, Jokowi meminta maaf dan menyesalkan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat, diantaranya peristiwa tahun 1965 hingga 1966, penembakan misterius Otto Petrus 1982 hingga 1985, dan kerusuhan Mei 1998. Permintaan maaf itu Jokowi sampaikan saat menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau PPHAM yang diwakilkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu 11 Januari. Jokowi pun mengatakan bahwa dengan pikiran jernih dan hati yang tulus, sebagai kepala negara RI, ia mengakui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa kurun waktu. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyesalkan peristiwa pelanggaran HAM berat yang diantaranya ialah peristiwa 1965 hingga 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 hingga 1985, peristiwa Talang Sari Lampung 1989, peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 hingga 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998-1999, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 hingga 1999, peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, peristiwa Wasior Papua 2001-2002, peristiwa Wamena Papua 2003 dan peristiwa Jambu Kupok Aceh 2003. Diketahui Presiden Jokowi telah menaikkan Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Kepres yang sempat disebut Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu, intinya membentuk tim guna melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai tahun 2020. Saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat